Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 28 April 2024 adalah pekan kelima Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea dan Renata Putri. Mazmur dilantunkan oleh Arkadius Ari Wibowo dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 9, ayat 26 sampai dengan 31. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi mereka takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga telah menjadi seorang pengikut Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu mengantar dia kepada rasul-rasul. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia berangkat ke Tarsus. Selama beberapa waktu, umat di seluruh Galilea, Yudea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan tenang. Umat diperteguh dan hidup bertakwa kepada Tuhan. Jumlah anggota makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selama-lamanya. Karena
jemaat yang besar. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Karena Engkau, ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Dan aku akan hidup bagi Tuhan. Anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Karena Engkau, ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3, ayat 18 sampai dengan 24. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Tinggallah di dalam
sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam Aku, ia berbuah banyak. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah Aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Aku ingin selalu di dalam Kristus. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bibit tanaman yang baik, bila ditanam di tanah yang baik dan mendapat perawatan yang baik, pasti akan tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Bibit tumbuh menjadi pohon, kemudian tumbuh ranting-ranting dan daun-daun, sehingga semakin rimbun dan menyejukkan. Semakin besar pohon itu tumbuh dengan banyak ranting dan daun, maka pada saatnya nanti ia akan berbuah banyak. Buahnya yang baik, manis dan menyehatkan akan memberikan banyak manfaat kepada semua makhluk Tuhan. Dalam Injil Yohanes hari ini, Yesus Tuhan kita, Sang Gembala baik, ingin menjelaskan kepada kita hubungan antara Tuhan Yesus dengan kita murid-muridnya melalui perumpamaan pohon anggur yang baik. Ia menyatakan dirinya sebagai pokok pohon anggur yang tumbuh dengan baik. Banyak ranting dan daun tumbuh bersama pada pokok pohon anggur tersebut. Pohon itu berbuah banyak dan manis. Ranting yang menempel adalah kita umatnya. Karena kita menempel dan tumbuh bersama di dalam Kristus, kita akan berbuah kebaikan, yaitu kebaikan untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita
yang semakin memuliakan Allah Bapa. Ranting yang tidak menempel pada pokok anggur akan layu, tidak menghasilkan buah, kering, lalu mati. Ranting yang kering harus dipotong dan dibuang, agar pohon anggur akan selalu tumbuh dengan baik dan menghasilkan banyak buah. Kita umat Tuhan harus selalu menempel dan dekat dengan Tuhan agar tetap hidup dan berbuah. Bila kita tidak dekat dan selalu menjauh dari Kristus, kita seperti ranting yang kering, layu, dipotong, dibuang, dan mati dibakar. Pada bacaan pertama dalam Kisah Rasul-Rasul, diceritakan bagaimana Saulus bersama para rasul dengan berani dan tak gentar mengabarkan kabar sukacita tentang kerajaan Allah kepada banyak orang di Yudea, Galilea, dan Samaria. Saulus bekerja tanpa rasa takut sedikit pun, karena ia percaya bahwa Yesus selalu bersama dia. Saulus menempel terus pada pokok anggurnya, yaitu Yesus Kristus, sehingga ia akan selalu menghasilkan buah kebaikan bagi banyak orang. Karya dan pengajarannya bersama para rasul membuahkan peneguhan dan kedamaian bagi seluruh umat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi ranting yang selalu menempel pada pokok pohon anggur Kristus, agar kita selalu dekat, dan biarlah jiwa, pikiran, dan tindakan kita dipimpin oleh Tuhan Yesus melalui firman-firman-Nya. Jangan karena masalah duniawi kita menjauhkan diri darinya. Jangan sampai kita menjadi ranting yang kering, layu, dipotong dan dibuang, lalu mati tidak berguna. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, biarlah putramu Yesus Kristus menjadi pokok pohon anggur yang selalu menaungi kami dan menjadi tempat kami menempel sebagai ranting pohonnya. Semoga kami dapat tetap hidup dan berkaya bersama Kristus, menyampaikan kabar sukacita, dan semakin banyak orang memperoleh keselamatan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.